Baik, mari kita mulai. Bu Lia, Pak Por, dan teman-teman mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Ibu Cecilia Rati Setiawati, dosen tamu kita di mata kuliah korespondensi dinas. Selamat datang Ibu di lingkungan mahasiswa angkatan 2021 nih, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Mereka semester 2, jadi masih unyu, mungkin masih polos, nanti mungkin perlu nggak tahu deh, diapain Bu biar bisa aktif. Dan yang selalu saya hormati pula Bapak Purwanto MMMPD, salah satu dosen pengampu, join dengan kami di mata kuliah ini. Beliau mengampu di kelas A, sedangkan saya di kelas D. Dan teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2021 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita selalu senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi kita diberikan kenikmatan yang luar biasa bisa berkumpul di sini. Hari ini kita diberikan kehormatan untuk bisa menerima, untuk bisa mendengarkan ilmu, sharing pengalaman ataupun hal-hal terkait mata kuliah yang saat ini diikuti, yaitu korespondensi dinas bersama Ibu Cecilia Rati Setiawati. Siapa beliau? Nanti CV-nya panjang banget. CV-nya panjang banget. Tetapi sebelum itu Pak Purwanto, saya persilakan untuk memberikan sambutan sejenak sebelum kita memulai sesi perkuliahan kita. Monggo Bapak. Oke, matur nuwun Bu Tanti, Ibu Sisil yang terhormat. Pada kesempatan pagi hari ini secara formal dan secara yuridis juga kami masih boleh bergabung di UNY. Dan mungkin ini adalah suatu hari-hari yang injury time. Nanti saya segera untuk tidak bergabung secara akademik di UNY. Begitu Bu Sisil. Dan tentu saja bahwa dalam hal ini kami sebagai pengampu mata kuliah korespondensi dinas khususnya itu dalam pembelajaran begini Bu, bahwa kami menggunakan acuan-acuan resmi dari kedinasan. Nah, saking banyaknya materi yang harus disampaikan, karena itu saya tuangkan di dalam silabus. Kemungkinan Ibu Sisil bisa mersani atau mungkin nanti bisa disampaikan kepada Bu Sisil. Nah, sehubungan banyaknya materi, maka dengan pendekatan kami bahwa masing-masing subtopik pokok bahasan itu sudah kami sebarkan ke mahasiswa, kemudian mahasiswa yang menggali. Nah, di situ tentu saja diharapkan secara komprehensif mereka akan memperoleh setidaknya dasar-dasarnya. Namun dalam praktek kehidupan di dalam kedinasan, nah ini yang tentu saja kami yang tidak punya bisnis. Karena itu kami minta nantinya itu memberikan sharing kepada para mahasiswa kami ini agar supaya mereka dibukakan setidaknya adalah secara praktis dalam kehidupan di kedinasan. Dan saya yakin bahwa para mahasiswa itu haus juga pada permasalahan ini. Dan perlu kami sampaikan kepada Ibu bahwa ternyata dengan penugasan-penugasan seperti ini,
kami sebagai pengampu mata kuliah, khususnya korespondensi dinas ini, sudah bisa memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang sudah semaksimum mungkin mereka untuk menggali sumber-sumber yang terkait dengan pokok-pokok pembahasan ini. Ya, tentu saja masih saya rasakan untuk aplikasi mereka itu belum begitu tahu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mohonkan sekiranya Ibu bisa menyampaikan hal-hal yang tentu saja yang selalu dijumpai di lembaga-lembaga, khususnya adalah lembaga-lembaga private atau kedinasan. Saya kira itu Bapak Ibu-ibu semuanya dan pada para mahasiswa, dan kami pesankan bahwa para mahasiswa untuk bisa mencermati apa yang disampaikan dari ahli kita dalam rangka menambah pengetahuan, khususnya pengetahuan dalam bidang praktik di lapangan. Karena itu ini adalah suatu event yang sangat berharga dan saya yakin Anda akan memperoleh sesuatu yang lebih dari kebiasaan pada saat pembelajaran kita bersama. Nah, saya kira demikian saja Bu Tanti yang boleh kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan berkali-kali saya sampaikan bahwa dengan mohon maaf kami tidak bisa menyertai sampai akhir pertemuan ini, ya karena sudah janjian dengan orang dan saya harus melaksanakan. Karena itu nanti kalau saya lead, mohon maaf, dan bukan berarti saya meninggalkan tinggal gelanggang itu enggak, tetapi ya memang semuanya agar supaya bisa diselesaikan. Demikian Bu Tanti yang boleh kami sampaikan, dan waktu sepenuhnya saya aturkan pada Bu Sisil. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Purwanto atas sambutannya. Apabila nanti akan melanjutkan aktivitas karena sudah janjian, mohon maaf Bu Lia, beliau sudah ada janji dengan pihak lain eksternal sehingga harus pamit. Tapi nanti kalau belum selesai, monggo bisa gabung lagi Pak Pur dengan kami di sini. Boleh, ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pur. Baik, Bu Lia dan teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, yuk dibuka itunya kameranya karena nanti akan diambil. Selamat datang Bu Cusno. Ini. Halo, selamat pagi. Jadi nggak enak saya. Miss, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo Bu Sisi. Selamat pagi Bu Kusno. Maaf terlambat ya. Soalnya ini ada 3 dosen tamunya. Jadi nengok 1, nengok 2, iya, nengok 3. Betul. Mungkin teman-teman bingung ya, beliau koordinator dari dosen praktisi, jadi akan gentayangan kemana-mana. Oke, hari ini kita ada sesi foto bersama, jadi mohon teman-teman membuka kameranya terlebih dahulu. Kecuali saya ya Bu, ya, karena okay. Perangkat yang tidak support. Ya. Kalau saya sebenarnya malu loh Pak. Habis Mas Arwan ya nggak bisa membetulkan laptop saya sih. Iya, ini lama loh padahal tidak melihat Pak Pur. Iya, sekali. Oke, teman-teman, Mbak Salma, saya minta bantuannya untuk mengcapture. Kita mulai dari halaman pertama. Jangan lupa berikan senyum, pose terbaiknya. Ajak melet, enggak enggak mikir. Oke. Kenapa Mbak Salma? Maaf Bu. Ya. Gimana Mbak Salma?
Ini saya sekarang ya, Bu. J, sekarang. Di sini ada 4 slide. Mungkin dari yang slide pertama dulu ya. Untuk slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. Ini masih banyak yang off cam ya, Bu. Iya ya, anak-anak susah sekali. Ayo dibuka Biasanya kameranya. makin ke belakang makin banyak yang off cam. Awan belum mandi kayaknya. Sudah, Mbak Salma? Sudah belum? Ya. Untuk slide yang ketiga, 1, 2. Jangan lupa senyum. Jangan Sebentar, lupa Bu. eksis. Tampon? Ayo, sebentar Slide lagi yang sudah terakhir. offline loh. Kesempatan Iya, betul. terakhir untuk Untuk eksis di Zoom ya, Bu? Maaf. Ya, betul, akses di Zoom. Untuk slide terakhir ya, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Asik. Jangan mentang-mentang sudah selesai dipotret terus off ya. Harus tetap on cam. Tunjukkan Anda mahasiswa terbaik yang pede abis untuk ikut mata kuliah dengan dosen praktisi kita. Beliau sudah hadir menemani kita. Nggak tahu ini atas rayuan dari Bu Cusnu menghadirkan pakar yang luar biasa di bidang administrasi kesekretarisan. Beliau adalah Ibu Cecilia Rati Setiawati. Baik teman-teman, sebelum waktu saya persilahkan kepada beliau, izinkan saya untuk menyampaikan. Saya mau bilang sedikit kok banyak banget ya. Baik, singkat nanti, aja, Bu. Iya, Bu, nggak usah iya. banyak-banyak. CV-nya sampai berapa Malu lembar saya. ini, luar biasa. Baik, beliau adalah Ibu Cecilia Rati Setiawati, nickname-nya Bu Lia, tapi karena saya familiar dengan Bu Cecil, jadi mungkin nanti ketukar-tukar, mohon dimaafkan. Lahir di Yogyakarta 10 Februari tahun 1972, masih unyu. Iya, Bu. Married with 2 children. Kayaknya udah gede-gede. Kalau ini mah barangkali ada yang nanti mendaftar menjadi mantu, boleh. Ya, yang kecil sama ini semester 2, ya seumuran dengan yang Oke kecil. lah, bisa lah ya. Nanti Tapi nggak di sini, Bu, di Malang. Oke, di Malang nggak apa-apa. Jauh bukan halangan. Beliau beralamat di Jalan Kabupaten Mayangan, Gamping, Melati, Sleman, Yogyakarta. Wah, nggak tahu nih. Nanti untuk lebih jelas ke beliau aja deh. Kemudian untuk organization experience-nya atau pengalaman berorganisasinya, menjadi Chairperson of Secretary and Administrative Professional in Indonesia Yogyakarta Branch atau Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Yogyakarta tahun 2010 sampai 2014, 14 sampai 17, 17 sampai saat ini. Wow, keren. Kemudian menjadi Secretary of Secretary and Administrative Professional in Indonesia Yogyakarta Branch tahun 2005 sampai 2010. Speaker on seminars and talk show for Secretary and Administrative Professional. Assessor for Secretary, hold the certificate from BNSP. Jadi nanti suatu saat kalau uji kompetensi mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin akan ketemu dengan beliau, diuji nyali sama Bu Lia. Tapi jangan takut, beliau orangnya baik banget. Baik banget. Pelanggan dari juri, kalau ADP atau sekretari atau APD 4 mengadakan lomba, biasanya langganannya Bu Cecil. Sangat low profile dan kalau dimintai tolong jangan nolak sih. Makanya suka jadi langganan. Beliau adalah konsultan administratif at PT Bambu Nusantara Candi Binangun Pakem Sleman sampai saat ini. Kemudian Administrative and Finance Officer at Kaloka Putri
CV Kaloka Sri Rejeki, Office Manager at PT Bambu Nusa Verde. Saya kalau salah mohon dimaafkan ya, Pakem Sleman. Kemudian Secretary of ITPO Project in cooperate with Department of Forestry, Faculty of Forestry, Gajah Mada University and Forest Concession. Wow, keren. Secretary of Health Priorities Analysis Project in cooperate with Faculty of Medicine, Gajah Mada University and CIDA Canada. Habis, ini pun cuma judulnya loh yang saya baca karena ada tanggung jawab yang luar biasa yang sebenarnya kalau CV-nya di itu nanti yang isi jadi saya bacain CV karena saking panjangnya. Baik, jadi kuliah Bu nanti. Iya betul. Oke, Bu Sisil, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Purwanto bahwa di mata kuliah korespondensi dinas ini kami siapkan anak-anak mahasiswa untuk mengetahui, memahami, dan kemudian mempraktekkan penulisan beberapa jenis persuratan dinas. Sekarang masih berproses, dan seperti yang disampaikan bukan mungkin lagi, begitu banyak jenis dari persuratan di korespondensi dinas ini, yang pasti saya yakin mereka butuh sesuatu yang sifatnya lain dari yang lain, fresh, kemudian something new maybe, ataupun hal yang sifatnya praktik yang Bu Sisil sudah melalang buana kemana-mana. Insya Allah nanti akan bisa dijadikan alat untuk pengenyang. Pengenyang apa? Pengenyang ilmu, informasi mengenai korespondensi dinas. Baik, Bu Cecilia Rati, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk berbagi ilmu dan informasi terkait mata kuliah ini. Monggo Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Tanti, Pak Pur, Bu Kusnu kesempatannya. Saya diberi kesempatan karena saya bukan dosen, bukan guru. Jadi kalau nanti kiranya ada teori yang diberikan oleh Bu Tanti maupun Pak Pur yang sedikit berbeda dengan kenyataan di lapangan, mohon mungkin nanti diluruskan ya Bu, Pak. Karena biasanya di lapangan itu bisa jadi dekat, tapi bisa juga sangat-sangat berbeda. Gitu. Kemudian saya yakin juga, ini saya panggilnya anak-anak apa adik-adik ya? Karena seumuran kalau saya teman-teman Bu, biar kelihatan awet muda. Oke. Betul. Nanti kalau adik saya dipanggil kakak ya Bu. Baik, untuk teman-teman saya yakin ini pasti untuk korespondensi dinas secara teori semuanya sudah mumpuni karena dosennya Bu Tanti dan Pak Pur ini yakin ini. Hanya mungkin karena aplikasi di lapangan saja, aplikasi di lapangannya yang mungkin belum banyak yang tahu. Kalau boleh saya tanya ini ke teman-teman, kalau saya bilang dinas, apa sih yang ada di pikiran kalian? Kalau saya tanya dinas itu, kata dinas, kan banyak ya, ada sekolah kedinasan, terus pakaian dinas harian, ini korespondensi dinas. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang dinas, apa sih yang ada di benak kalian? Resmi. Pemerintahan. Betul. Tuh ada yang pemerintahan, ada yang resmi, gitu kan? PNS, pasti Bu. kalau kita apa itu Bu? PNS. Oh PNS ya. ASN sekarang Bu. ASN ya betul. Karena anak saya yang besar itu ASN, jadi saya agak sedikit tahu gitu kan. Betul. Berarti kalau kita mendengar kata dinas itu pasti konotasinya ke pemerintahan, ke sesuatu yang formal itu. Begitu juga dengan korespondensi dinas. Saya share PowerPoint saya yang nggak terlalu sebentar. Di mana ini tadi? Oh, ini. Bisa dilihatkah? Bisa? Bisa. Iya. Jadi tidak salah bahwa kalau kita bicara mengenai dinas, itu pasti konotasinya sesuatu hal yang formal, sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan, seperti itu. Nah, saya mau tahu juga nih, terus definisi korespondensi dinas secara teori, secara
apa yang sudah Anda terima dari Bu Tanti dan Pak Pur. Coba ada yang mau menyampaikan apa sih sebenarnya definisi dari korespondensi dinas? Ayo silahkan, saya lebih suka kalau kita saling diskusi daripada saya ngomong sendiri itu. Boleh kok buka catatan. Ini nanti kan yang menilai Bu Tanti dan Pak Pur, bukan saya. Tapi kalau saya boleh kok buka catatan. Kira-kira apa sih definisi dari korespondensi dinas? Kalau tadi kita sudah tahu kata dinas sendiri itu lebih merefer atau merujuk ke sesuatu, ke pemerintahan, ke kedinasan. Nah, sekarang definisinya apa? Ayo. Mari, jangan malu. Masa nggak tahu loh? Ayo, boleh ada yang menjawab di chat, Bu. Oh gitu, sebentar. Saya harus melihat dulu kalau di chat. Iya. Ada yang raise hand juga, menikah Ibu. Wah, inilah kalau dosennya tidak biasa, jadinya bingung mencarinya. Oke, saya bacakan aja. Oh, ini di atas. Sampun? Bisa. Sudah. Oh, iya. Oke, surat menyurat di lingkungan dinas. Oke, ada yang lain lagi? Mbak Dahlia, raise hand. Oke, silakan. Kalau menurut saya, yang udah saya pelajari selama ini, korespondensi dinas itu yang mengurusi tentang surat persuratan begitu, Bu, tapi di lingkungan dinas gitu. Oke. Ya, semuanya benar. Berarti Bu Tanti betul ini ya, Bu ya. Ini ya. Tapi kalau saya boleh bilang, ini kalau secara secara gampangnya itu korespondensi dinas itu adalah surat yang disampaikan kepada pihak di luar lembaga dengan penandatangan pejabat sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kita sekarang kalau dinas ini tadi sudah disampaikan, sudah dijawab, sudah bahwa semuanya itu berkaitan dengan pemerintahan, ya, bersifat formal dan memiliki format penulisan yang baku. Kenapa saya menyampaikan surat dinas bersifat formal dan memiliki format penulisan yang baku? Karena itu akan sangat berbeda ketika nanti kita berbicara mengenai korespondensi bisnis. Itu sangat berbeda. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman. Kebetulan saya pernah bekerja di institusi pemerintah atau pendidikan di UGM ya. Mungkin di UNY itu mirip-mirip untuk korespondensi dinasnya. Nah, kemudian kenapa sih harus ada penulisan format yang baku? Sebenarnya semuanya itu ada tujuannya, semuanya ada kaitannya. Karena kalau kita berbicara mengenai korespondensi, artinya adalah kita memulai dari produksi surat awal sampai dengan surat akhir yang artinya diarsip. Nah, itu kan diikuti semua. Kalau di korespondensi dinas itu sangat tertata dengan rapi. Artinya bagaimana siapa yang memproduksi surat, siapa yang memproses, siapa yang nantinya mendistribusikan, dan siapa yang menyimpan. Semuanya itu ada aturannya, semuanya ada formatnya. Kita hanya tinggal mengikuti saja secara teori. Tetapi kalau dalam kenyataannya memang itu harus ada penyesuaian di sana-sini. Sekarang kalau saya tanya, apa sih sebenarnya perbedaan korespondensi dinas dan korespondensi bisnis? Sudah dapat korespondensi bisnis? Sudah. Kalau sudah, coba apa sih sebenarnya perbedaannya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang angkat tangan. Mbak Heni lagi. Monggo, Mbak Heni. Ayo silakan. Apa sih sebenarnya perbedaan korespondensi dinas dan korespondensi bisnis? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut pemahaman saya, kalau korespondensi dinas itu secara bahasanya saja dia memakai bahasa baku. Kemudian kalau dari instansi yang mengeluarkan, kalau korespondensi dinas itu dikeluarkan oleh instansi resmi dan tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan publik. Sedangkan kalau untuk
korespondensi bisnis itu formatnya beragam. Jadi tidak ada patokan tertentu untuk format bisnis. Jadi sesuai dengan company yang mengeluarkan. Kemudian untuk pihak yang mengeluarkan korespondensi bisnis itu tidak termasuk instansi resmi. Jadi dia bisa kayak perusahaan atau biasanya tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, begitu Bu. Ya, betul. Tapi kalau perusahaan itu apa nggak resmi ya Mbak ya? Kan resmi juga. Gimana? Kalau perusahaan itu termasuk resmi atau enggak? Kan legal juga ya, karena ada apa namanya dokumen-dokumen juga legalitas yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Tetapi betul apa yang disampaikan itu memang benar ya. Ini kalau saya boleh menulis, meskipun saya ini bahasanya agak membingungkan ya, karena umumnya yang memakai adalah instansi pemerintah. Kemudian surat menyuratnya ada kaitannya dengan kedinasan. Kedinasan ini artinya apa ya? Saya menjelaskannya agak bingung kalau bicara kedinasan itu artinya karena konotasinya adalah pemerintah ke pemerintah, kemudian instansi pemerintah, lembaga ke lembaga yang sifatnya kedinasan. Kemudian kalau untuk korespondensi bisnis umumnya adalah perusahaan dengan tujuan profit. Kemudian kaitannya dengan bisnis. Bukan berarti bahwa di korespondensi bisnis atau di perusahaan swasta, kalau saya bilang anak pemerintah kan pasti dengan swasta, itu tidak melakukan korespondensi dinas. Ada banyak yang masuk di dalam kategori korespondensi dinas yang dilakukan juga di dalam perusahaan swasta. Nah, tapi pada kali ini kita memang fokus hanya di korespondensi dinas. Kita hanya membicarakan, sebenarnya ini mudah korespondensi dinas, karena semuanya itu ada aturan bakunya yang kita tinggal ikut aja, tidak usah susah-susah gitu kan, semuanya ada. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya pindah ke berikutnya, karena saya yakin yang akan saya sampaikan. Jadi ini ceritanya kita review tipis-tipis ya Bu Tanti ya, apa yang sudah diterima dari Bu Tanti dan Pak Pur. Pasti semuanya bisa, nanti tinggal saya tanya aja ke teman-teman, kali saya tambahkan dengan apa yang terjadi di lapangan selama ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, saya mau lanjut ke surat dinas. Nah, ini kalau tadi korespondensi artinya kan surat menyurat ya, jadi ini saya sederhanakan saja, kita bicara tentang surat dinas. Yang pertama, karena kalau korespondensi ini kan kalau saya ya, ini korespondensi itu artinya kan dari mulai membuat suratnya sampai suratnya terkirim, itu korespondensi. Tetapi kalau surat kita hanya fokus di suratnya saja, baru di suratnya saja. Jadi ini saya fokus di suratnya. Yang pertama adalah bentuk surat. Nah, ini pasti semuanya sudah hafal di luar kepala. Ayo sebutkan, apa saja bentuk surat? Ayo, masa nggak tahu, ayo. Mudah loh ini. Surat resmi, surat tidak resmi. Block style sama block style. Bentuk surat loh ya. Nah, bentuk surat, sorry. Iya, silakan. Apa saja bentuk surat? Oh, Budian dulu. Block style. Ya. Okay. Semi block style. Oke. Apalagi ya Bu? Lupa Bu, banyak. Banyak, iya. Ada cukup banyak. Dan kalau untuk surat dinas yang di Indonesia biasa dipakai, biasanya pakai yang mana? Untuk surat resmi kalau kita ini biasanya. Saking, kan ada banyak nih bentuknya, itu bentuk surat ini kan universal, artinya di mana saja itu sama. Block style, full block style, semi block style, hanging, dan sebagainya itu kan di mana saja berlaku. Tetapi di Indonesia kita tuh punya bentuk sendiri loh. Dulu ketika saya masih kuliah juga itu bingung, kenapa Indonesia membuat sendiri? Ada bentuk yang namanya penyebutannya berbeda-beda. Ada yang bilang itu official letters, ada yang bilang itu surat resmi, ada yang bilang bentuk kedinasan. Tetapi pada prinsipnya adalah yaitu bentuk untuk surat dari pemerintah. Kemudian waktu itu saya mencoba membandingkan apakah di instansi A dengan instansi B atau dengan, kita bandingkan aja dengan misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan Dinas Pendidikan Kota, itu apakah sama seperti itu? Ternyata memang sama gitu. Artinya kan memang ada
ada apa ya, komunikasi atau ada keseragaman di pemerintahan. Nah, mereka mempunyai sendiri satu bentuk. Nanti akan saya bahas berikutnya karena bentuk itu pun mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu nanti. Jadi bentuk semuanya sudah paham. Kemudian kalau bagian-bagian surat, apa saja untuk surat dinas? Bagian surat apa coba? Ayo jangan malu. Ya, ayo silahkan. Ini dasar sekali loh. Kalau Iya, kalian betul. membuat surat kan mesti tahu apa yang harus ada di situ. Izin menjawab, Ibu. Ada 14 bagian-bagian surat. Oke. Ada kop surat atau kepala surat. Yang kedua ada nomor surat. Yang ketiga ada tanggal pengeluaran surat. Yang keempat ada lampiran. Yang kelima hal atau perihal. Yang keenam alamat tujuan. Yang ketujuh salam pembuka. Yang kedelapan isi surat. Yang kesembilan salam penutup. Yang ke-10 nama organisasi. Yang ke-11 nama penanda tangan. Yang ke-12 jabatan penanda tangan. Yang 13 tembusan. Dan terakhir inisial pembuatan surat. Begitu Ibu yang saya tahu. 100 komplit. Nah, itu betul untuk surat dinas. Semua itu harus ada. Nah, kalau nanti kita bicara surat bisnis, ada beberapa yang kalau misalnya diabaikan tidak masalah gitu. Tapi kalau untuk surat dinas itu harus ada. Kenapa harus ada? Karena itu memang semuanya ada maksudnya. Tidak begitu saja. Kenapa sih harus begini? Enggak, semua harus ada maksudnya. Seperti kepala surat pasti. Nah, kalau di surat dinas, kepala surat itu kan tidak bisa dibuat sembarangan. Misalnya ini, kalau Bu Tanti ini dibawa apa ya Bu fakultasnya sekarang? Bisa ya Bu? Fakultas Ekonomi, Bu. Iya kan di Fakultas Ekonomi. Pasti kan dia, dan itu pasti ada ketentuannya. Betul. Universitas Negeri Yogyakartanya itu harus diletakkan di sebelah mana? Iya. Itu kan pasti ada aturan bakunya. Nah, itu kenapa saya bilang kalau surat dinas semua ada aturannya, semuanya harus dipenuhi. Salah satunya adalah kepala surat atau KOP. Misalnya nih Fakultas Ekonomi ini dia harus kalau di KOP dia diletakkan di paling atas atau di tengah atau di bawahnya Universitas Negeri Yogyakarta. Nanti minta Bu Tanti ya, coba dicek. Coba dicek. Kemudian untuk penulisan tanggal surat itu semua sama ya. Kemudian penulisan nomor surat. Nah, ini juga. Kenapa sih harus ada penomoran surat? Kenapa sih? Nah, ini kaitannya nanti dengan pengarsipan atau tracing surat. Artinya ada aturan. Mungkin di UNY itu juga punya aturan. Kalau yang kan biasanya kalau untuk penulisan surat itu kan yang paling depan sebelum garis miring itu adalah nomor urut surat. Kemudian yang berikutnya biasanya itu departemen atau bagian. Kemudian setelahnya itu biasanya tentang, dan yang terakhir adalah tahun. Nah, yang setelah tanggal ini biasanya ada aturannya. Inilah nantinya yang memudahkan bagian arsip untuk menyimpan. Atau misalnya kita mau mencari sesuatu, atau misalnya ada yang menunjukkan surat ini berasal dari mana, ini surat ini dikeluarkan di bagian apa, kita bisa melihat dari nomor surat itu. Ya. Kalau mau latihan, kembali lagi nanti nyuwun Bu Tanti ya Bu ya, coba dilihat nomor suratnya, itu tanpa Anda tahu ya, tanpa Anda tahu, Anda bisa lihat nomor suratnya, nanti Anda bisa men-tracing itu yang mengeluarkan bagian mana sih sebenarnya. Apakah itu bagian kepegawaian, apakah itu bagian administrasi, apakah itu bagian keuangan, pasti itu ada berbeda. Kemudian penulisan alamat surat, ya itu biasa ya. Kemudian penulisan salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim surat. Pengirim surat dalam arti yang tanda tangan siapa. Nah, untuk surat dinas itu juga ada aturannya, nggak bisa seenaknya. Di surat dinas itu pasti yang tanda tangan awal itu adalah yang bertanggung jawab, misalnya di bagian itu adalah misalnya di tata usaha, itu adalah kepala tata usaha. Dia tidak bisa misalnya tidak berhalangan hadir terus yang tanda tangan orang lain. Berbeda kalau surat bisnis itu mungkin ada pengecualian, tetapi di surat dinas itu tidak bisa. Semuanya kedudukan itu mengikuti. Kalau itu kepala ya tidak bisa digantikan misalnya sekretaris, itu tidak bisa. Jadi itulah kenapa aturan itu mungkin dirasa menyulitkan, tetapi semuanya ada tujuannya. Semuanya ada tujuan. Kemudian di situ juga ada
harus ada tanda tangan, kemudian stempel dan NIP ya, biasanya nomor induk pegawai, tembusan dan inisial nama pengonsep dan pengetik. Meskipun yang terakhir ini sudah mulai ditinggalkan ya, agak sulit kita men-tracing siapa sih yang mengetik atau siapa yang mengkonsep, itu sekarang tuh agak sulit. Itu tadi yang kaitannya dengan bagian-bagian surat. Kira-kira ada pertanyaan tidak untuk bagian-bagian surat ini? Sebenarnya menarik loh surat dinas itu, kalau kalian bisa main kuis saja, ambil satu contoh surat dinas, kemudian bisa dengan teman-temannya menganalisis kira-kira surat ini sudah benar belum ya, mulai dari kop suratnya sampai dengan terakhir. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang raise hand, Bu Lia? Ada Mbak Dahlia? Silakan. Ya, monggo. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Bu. Tadi Bu Sisil sendiri menjelaskan bahwa di bagian tanda tangan surat itu tidak bisa digantikan begitu ya Bu. Nah, namun seringkali saya tuh menjumpai gitu Bu. Misal ya Bu, atas rektor gitu, namun bawahnya atas nama wakil rektor begitu Bu. Nah, itu bagaimana Bu dengan kasus kayak gitu? Iya, betul. Sebenarnya tergantung perihalnya. Jadi begini, misalnya kaitannya wakil rektor kemahasiswaan, biasanya wakil rektor 3 kalau tidak salah. Kalau itu kaitannya dengan kemahasiswaan, itu biasanya diizinkan. Artinya yang menandatangani yang bertanggung. Karena kan kalau surat dinas, yang menandatangani artinya adalah yang bertanggung jawab penuh dengan isi yang ada di situ. Misalnya di kemudian hari ada permasalahan, maka yang bertanggung jawab adalah yang menandatangani. Contoh yang paling sederhana untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia, itu kan banyak. Mereka tanda tangan, tetapi mereka tidak tahu persis apa isi surat itu, dan kemudian di kemudian hari ada masalah, mereka lah yang kena. Mereka lah yang harus menghadapi kasus itu, bahkan beberapa malah mereka yang harus menjalani hukumannya, padahal hanya tanda tangan loh ini. Mungkin tidak menerima uang sepeser pun, tetapi tanda tangan itu kalau untuk surat dinas itu sangat sangat berat. Jadi harus betul-betul memahami isi suratnya, kemudian ditandatangani. Memang banyak, terutama untuk urusan kemahasiswaan itu yang tanda tangan wakil rektor 3, atau kalau di fakultas dekan yang harusnya ada dekan, tetapi yang tanda tangan atas namanya wakil dekan berapa. Misalnya urusannya dengan mahasiswa itu wakil dekan 3 ya Bu kalau nggak salah. Atau kalau urusannya dengan kurikulum atau dengan ini wakil dekan 2 itu. Tapi satu. Iya, maaf, 1. Kalau 2 keuangan ya Bu ya. Betul. Ya. Ya, saya kalau nggak salah itu. Nah, itu tidak apa-apa kalau semacam itu. Tetapi kalau untuk yang lingkupnya kecil, misalnya bagian administrasi, ini kan kecil ya. Maksudnya di situ hanya ada kepala. Setelah itu di bawahnya kepala ini mungkin bukan tidak capable, tapi tidak mempunyai kewenangan penuh. Tetapi untuk level yang tinggi, di mana di bawahnya kan kalau misalnya rektor itu kan satu tim ya. Rektor ada wakil rektor 1 sampai dengan sekian, kemudian dekan ada wakil dekan dan sebagainya. Itu kan satu tim. Artinya mereka tahu persis apa permasalahan di situ, tahu persis suratnya. Kalau untuk yang lingkup lebih luas memang itu satu hal yang biasa. Itu ya penjelasan dari saya. Sudah atau Mas tambah bingung? Sudah jelas, Bu. Oke. Baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan mengenai tata naskah. Nah, tata naskah ini juga saya kira sudah sering latihan juga, sudah sering melihat, sering latihan bahwa kalau surat dinas itu tata naskahnya lebih baku. Kalau surat di instansi swasta saya bilang memang mungkin lebih bisa mengikuti perkembangan zaman, lebih bisa lebih bebas, saya kira itu untuk tata naskah. Nah, ini tadi kembali lagi untuk surat dinas, karena saking di Indonesia itu punya punya sendiri. Itu sampai disebut bentuk suratnya itu ada bentuk surat dinas. Waktu itu saya sempat bingung juga. Memang ada ya official letters gitu.
Dan ternyata memang ada di Indonesia dan itu memang mengikuti perkembangan sehingga kalau kita mau melihat, ini saya kemarin sempat nah ini surat resmi Indonesia yang lama, nanti saya kira masih banyak itu kalau mau cari mungkin Bu Tanti juga masih punya. Ini ketika saya dulu baru lulus ini masih saya kerjakan yang lama. Alamat surat itu dituliskan di sebelah kanan di bawah nama tempat dan tanggal. Itu kalau bentuk suratnya apa itu kalau alamatnya di sebelah kanan? Dia masuk bentuk surat apa yuk? Kemudian perihalnya tuh masuk, kemudian yang isi suratnya juga masuk, nama terangnya masih diapit tanda kurung. Nah, kalau yang sekarang ini, kalau sekarang menemui surat resmi Indonesia, rata-rata tempatnya itu dihapus. Kalau dulu kan misalnya ditulis di Yogyakarta, tulisnya Yogyakarta tanggal 20 April 2022. Itu yang versi yang lama. Kalau sekarang kan langsung 22 April 2022. Nggak ada tempatnya, karena kan itu sudah tersirat di kop suratnya. Kalau misalnya itu dikeluarkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, kan jelas namanya Universitas Negeri. Kenapa kita harus menulis lagi Yogyakarta di situ? Kan menjadi double. Nah, itu dihapus. Kemudian alamat sekarang dituliskan di sisi sebelah kiri. Jadi di bawah nomor, hal, dan lampiran itu di bawahnya itu. Kemudian nama, jabatan, dan NIP itu sekarang tidak lagi dikurungi dan mulainya juga dari tengah. Untuk contohnya nanti bisa cari, browsing juga masih banyak untuk yang baru maupun yang lama ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya mau tanya nih, kan sudah apa? Ini sudah pertemuan, sudah mau ujian akhir ya Bu ya, Bu Tanti ya? Ini pertemuan ke-11 Bu di minggu ini. Iya, artinya kan sudah cukup panjang. Kalau saya tanya, tolong dong sebutin macam-macam surat dinas. Ayo sebutin apa saja yang sudah dipelajari. Kan banyak ya surat dinas itu apa saja. Izin menjawab Bu. Ya, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera untuk sementara supaya suara saya tidak terputus-putus. Jadi macam-macam surat dinas itu ada surat keputusan, surat edaran, surat instruksi, surat pedoman, surat peraturan, terus surat apa lagi ya, banyak banget. Iya, banyak banget. Ayo, siapa? Banyak banget. Surat undangan. Nambahkan. Surat apa lagi ya? Kalau dari yang saya ingat seperti itu, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Ada surat permohonan, surat keterangan, surat pernyataan, surat rekomendasi, surat tugas, SPPD, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi? Masih ada loh yang belum disebut. Saking banyaknya surat dinas. Masih banyak sekali. Kira-kira ada yang sudah mempraktekkan semuanya? Membuat surat dinas yang tadi disebutkan. Ini saya mencoba membuat, tapi tidak semua. Nah, ini salah banyaknya. Ada surat undangan dan pemberitahuan, surat pengumuman dan edaran, surat pernyataan dan surat kuasa, surat panggilan dan surat peringatan, surat keputusan dan surat keterangan, surat instruksi dan surat pengantar, memo, surat nota dinas, berita acara, surat pernyataan, notula rapat, surat permohonan dan pemberian izin, surat ucapan terima kasih. Itu belum semua, Bu. Belum semua. Ini baru baru ini ada banyak nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 20-an ini. Iya, tapi itu masih ada. Iya, banyak. Masih ini baru
Makanya kalau masih ada yang mau menambahkan tidak apa-apa. Nah, harusnya bukan satu saya, semester ya Bu ya? Oh, enggak cukup. Jadi ya, memang ya cukup banyak. Pertanyaan saya sekarang, apakah di antara sekian macam surat dinas, karena tadi kita konotasinya dinas adalah pemerintahan formal, ini juga dilakukan di perusahaan, di swasta, ada enggak yang dilakukan? Ayo, kan sudah belajar surat bisnis ya. Ada enggak? Banyak loh yang di swasta juga mengerjakan ini. Jadi dinasnya dinas swasta ini. Suratnya, karena kan surat undangan di perusahaan yang profitable juga mereka membuat. Kemudian surat pernyataan, surat kuasa, meskipun konotasinya adalah ini resmi, ini formal. Tetapi tetap mereka melakukan. Iya kan? Seperti berita acara. Berita acara ini kan macam-macam. Berita acara apa? Berita acara serah terima jabatan, berita acara penyerahan tugas, berita acara, banyak berita acara itu. Surat pernyataan juga macam-macam. Notula rapat, baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta kan mereka tetap membuat notula rapat ya. Apapun itu rapatnya kan pasti ada. Nah itu. Kemudian permohonan dan pemberian izin itu sama, mau di perusahaan, mau di instansi pemerintah atau swasta, aturannya kalau misalnya ada pegawai yang tidak masuk, itu pasti ada permohonan izin dan pemberian izin. Nah, saya mau tanya ini, kan kalau korespondensi dinas tadi saya bilang adalah mulai dari memproduksi surat awal, jadi mulai konsep sampai dengan surat itu siap dikirimkan. Berapa lama sih sebenarnya? Berapa lama itu? Satu surat itu diproduksi sampai dengan dikirimkan. Ada yang mau menjawab berapa lama itu surat mulai diproduksi sampai dengan surat siap kirim? Jangan dijawab tergantung mood ya. Ayo, karena ini nanti ada kaitannya dengan yang akan kita bicarakan selanjutnya. Ada berapa lama? Ada yang pernah, ini nanti bisa jadi ini loh, jadi skripsi loh, jadi bahan skripsi. Kalau memproduksi surat dinas itu atau korespondensi dinas itu rata-rata waktunya itu berapa lama gitu kan? Ayo, ada yang mau tanya? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Kalau menurut sepengalaman saya dulu waktu PKL itu 1 hari kemungkinan bisa, Bu. Tergantung dengan pengungsepan surat itu lama atau tidak, terus tergantung juga dengan ACC dari pimpinan begitu, Bu. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Berarti ini tergantungnya mood pimpinan, Bu Tanti, bukan tergantung yang membuat. Tapi ini nanti ada benarnya. Jadi memang secara teori kan kita samalah ketika kita menemukan arsip kembali, itu kan ada aturannya. Berapa menit sih sebenarnya kita kalau harus menemukan arsip kembali sama? Berapa lama sih sebenarnya kita harus membuat surat dinas itu? Sebenarnya kan cepat ya. Permasalahannya, ini berdasarkan pengalaman saya saja. Permasalahannya kalau di instansi pemerintah yang mengonsep, yang mencatat dan yang mendistribusikan itu orangnya itu berbeda. Jadi kalau kita mau membuat satu hari itu agak ya bisa tapi agak sulit gitu kan. Karena mungkin misalnya ini dari bagian apa ya? Bagian bagian misalnya gini aja, Bu Kusnu mau minta saya jadi mengisi di sini gitu kan. Kemudian sudah mengkonsep suratnya, sudah yang tanda tangan ini nggak ada, baru seminar kembalinya besok. Artinya kan nggak bisa 1 hari. Kemudian belum lagi yang nyetempel, pemberian nomor, karena di instansi pemerintah itu yang tugasnya memberi nomor itu sendiri supaya apa? Supaya tidak overlap. Kan tidak mungkin Bu Kusnu mau datang ke bagian administrasi nulis nomor surat sendiri. Nanti bisa dimarahi karena nanti Bu Kusnu ngisinya nomornya sesuka hati, belum nanti yang belakangnya. Itu sangat tidak mungkin. Itulah kenapa itu menjadi kendala buat instansi pemerintah, instansi kedinasan untuk bisa memproduksi surat dinas itu dalam kurun waktu 1 hari. Itu terjadi di semua ya.
tidak hanya di misalnya tidak hanya di UNY, di mana-mana itu sebenarnya seperti itu. Jadi kalian ini sebenarnya cukup beruntung, tahu betul bagaimana membuat surat dinas. Artinya nanti misalnya sudah lulus, sudah ditempatkan atau tahu bahwa memproduksi surat dinas itu tidak bisa hanya 1 hari karena tergantung rentetan yang harus dilewati. Belum lagi mereka yang bertugas di bagian itu mungkin tidak tahu persis apa sih sebenarnya surat dinas itu. Kan Anda tidak, ya, teman-teman mungkin tidak bisa berharap bahwa mereka yang di bagian pencatatan yang biasa memberi nomor itu tahu bahwa surat dinas itu apa sih maksudnya, ini untuk apa sih, harus cepat atau bisa delay, apakah terburu-buru atau tidak, nah, seperti itu. Itu macam-macam pertimbangan yang akhirnya menyebabkan surat dinas itu tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Berbeda dengan di surat bisnis. Nanti akan dibahas di surat bisnis. Saya nggak bahas itu ya Bu Tanti ya. Nanti tidak diselentik Bu Kusnu saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ada mungkin untuk surat dinas? Karena saya akan pindah nanti. Ini benar-benar akan sedikit berbeda. Nggak sedikit, akan berbeda sekali. Nggak ada? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya mau cerita saja sebenarnya, cerita. Ketika pandemi datang, jadi sekitar 2 tahun ini, kita nggak pernah menyangka ya, kita nggak pernah tahu. Dan kita juga nggak pernah tahu mau berapa lama ini berlangsung. Nah, bagaimana sih nasibnya si surat dinas ini itu? Sementara semuanya ada aturannya, ada apa namanya, ada proses yang harus diikuti. Ini kan membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengalami penyesuaian. Sama dengan Anda, pernah terbayangkan kuliahnya online seperti ini? Pernah. Kalau saya tanya, enak kuliah online apa enak kuliah offline? Mereka lahir sudah online, Bu. Oh gitu. Oh iya, betul, Bu. Karena baru semester 2, jadi belum pernah justru merasakan luring. Belum pernah ya. Iya, jadi ditanya nggak bisa. Nggak bisa membandingkan. SMA, belum. SMA kan juga. Oh iya SMA betul. kan kalau dengan SMA bisa. SMA kan luring kan, masih mengalami luring. Kemudian ini kuliah daring. Kalau saya boleh tanya, enak mana sih luring sama daring? Enak mana coba? Enak kalau udah lulus ya, Nah. Nggak usah kuliah udah lulus. Tahu-tahu lulus ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya. Jadi sama dengan ketika itu membuat suatu apa ya, perbedaan yang sangat signifikan ya, yang biasanya bekerja secara offline, kemudian kita harus work from home. Nah, terus kalau saya mau bikin surat gimana ini? Itu kan menjadi pertanyaan ketika surat dinas semuanya tadi sudah disebutkan di awal ya, surat dinas harus punya ini, punya itu, harus tanda tangani, harus stempel basah, harus begini. Nah, sekarang kita semuanya work from home. Terus gimana itu solusinya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nih, selama pandemi selama 2 tahun. Kan enggak ya? Kemudian kan seperti instansi pemerintah kan tidak semuanya terus tidak bekerja ya. Tidak ada surat menyurat, kan surat menyurat tetap berlangsung. Nah, saya mau apa ya? Mendengar solusinya apa kira-kira? Dijawab, ada yang teman-teman. mau menjawab? Solusinya apa? Nah, ini mungkin Bu Tanti aja yang bercerita, Bu, selama pandemi. Selama pandemi surat menyuratnya di UNY ini bagaimana, Bu? Baik. Sebenarnya tadi juga mau saya itu kan nanti apa ya, statusnya itu jadi tingkat keformalannya seperti apa, karena memang ada saatnya di UNY itu benar-benar full online ketika di beberapa waktu
kalau pas lagi banyak-banyaknya itu benar-benar Pak Dekan ataupun Pak Rektor tidak mengizinkan kami untuk datang ke kampus. Sehingga solusinya pelayanan tetap dilakukan tetapi secara online. Otomatis segala perizinan ataupun persuratan itu juga dilakukan secara online. Sebenarnya sampai di titik ini pun saya pribadi kalaupun menerima surat, entah itu surat undangan atau surat pemberitahuan, kadang-kadang kan hanya berupa foto atau hanya berupa atau kadang file PDF atau foto. Yeah. Nanti akan menjadi pertanyaan saya, Bu, sebenarnya kalau hal itu, kalau seperti itu terus bagaimana? Di luar bahwa memang proses persuratan dinas di UNY itu bukan beberapa lagi, banyak yang kemudian dilakukan ataupun pelayanannya dilakukan, termasuk urusan dengan mahasiswa untuk persuratan itu dilakukan secara online. Begitu, Ibu. Iya, sepertinya itu menjadi masalah di semua ya, Bu ya. Iya, betul. Itu juga yang menjadi kendala. Tetapi kita sementara ini solusi terbaiknya adalah itu. Karena akan ada pertanyaan berikutnya. Terus arsipnya gimana ya? Nah, kan kalau semuanya online, kemudian semuanya bisa jadi yang membuat hanya satu orang kan ini sekarang. Bagaimana dengan pencatatannya? Nah, itu kan juga itu menjadi pertanyaan rentetan pertanyaan berikutnya itu kan. Saya memang belum melakukan riset kecil-kecilan lah. Karena sekarang kan saya tidak di institusi dinas atau institusi pemerintah, jadi saya hanya berdasarkan ya seperti tadi sharingnya Bu Tanti, seperti apa, kemudian apa yang saya alami kalau misalnya mendapatkan undangan juga dari dinas. Semuanya kan sekarang pakai WhatsApp, hanya mengirimkan file seperti itu, dan mungkin tanda tangannya juga scan seperti itu. Betul. Stempel basah mungkin bisa. Kemudian di-scan itu bisa. Tetapi betul pertanyaannya, seberapa jauh sih sebenarnya keformalannya itu menjadi pertanyaan bagi kita. Saya juga nggak bisa menjawab ini Bu Tanti, karena sama, saya juga mempunyai pertanyaan yang sama seperti itu. Karena kita tahu ya Bu Ma, artinya kita kebetulan agak sedikit paham bahwa ini ya kalau fotokopian terus apa bedanya sama bungkus tempe misalnya kayak gitu. Iya betul Bu, itu memang betul. Tetapi ya itu tadi kembali lagi suka tidak suka itu kan. Kita mesti punya solusi dan mungkin untuk saat ini solusi terbaiknya seperti itu. Nah, itulah kenapa akhirnya kemudian muncul ini kalau saya lihat nih aplikasi korespondensi banyak sekali sekarang. Gitu. Cuma saya belum cek, maksud saya belum melihat apakah di aplikasi ini yang mendukung untuk korespondensi ini keformalannya, keabsahannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang saya belum tahu. Itu yang saya belum tahu. Itu penting ya Bu ya. Iya, karena ya kembali lagi kalau sekarang semua orang bisa membuat gitu kan. Iya. Kalau sekarang semua orang bisa mengirimkan, terus di mana formalnya, di mana kedinasannya? Sekarang kan menjadi pertanyaan gitu. Itu saya belum bisa menjawab karena saya juga ya ini solusi di antara yang terjelek ini yang paling bagus. Paling bisa gitu loh. Ini jelek tapi ya mau tidak ada pilihan lain sementara ini. Dan itu memang terjadi. Mungkin nanti ini teman-teman bisa mengambil melakukan riset kecil-kecilan lah. Seberapa formal, seberapa akurat, seberapa sah sih sebenarnya korespondensi dinas di masa pandemi ini. Dan saya juga tidak yakin semuanya terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga kan kalau undangannya sudah virtual. Rapatnya virtual, notulennya virtual, semuanya kan dibuat secara online, semuanya dilakukan secara online. Nah ini kan menjadi PR sebenarnya, PR untuk kita semua bahwa korespondensi dinas di masa pandemi ini sebenarnya masih sesuai nggak sih dengan teorinya? Apakah itu dikerjakan sesuai dengan step-step yang ada atau tidak? Itu saja sih.
Ada pertanyaan mungkin, atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman juga, boleh, silahkan. Saya sharing dikit, Bu. Oke, silahkan. Benar seperti yang Bu Lia tadi sampaikan. Saya diberikan tugas sebagai sekretaris jurusan untuk satu aktivitas saja, yaitu sebagai contoh, misalnya menginput nilai skripsi. Nah, sebelum menginput, mahasiswa itu harus menyetorkan atau menyerahkan kepada kami itu lembar rekomendasi, lembar pengesahan, serta keterangan bahwa jurnal sudah diupload. 3 itu sebagai syarat, karena kalau enggak gitu nanti enggak tertib juga. Dan itu sebagai juga untuk proses kami cek and recheck. Nah, begitu sekarang pandemi, semua serba cuma difoto, semua serba jadi bingung. Jadi yang digunakan kadang WA, kadang email, kemudian mahasiswa pun kadang-kadang itu ya ada lah ya yang nakal, kemudian main ambil tanda tangan segala macam kayak gitu. Dan itu rasanya sampai sekarang meskipun sudah diantisipasi ya, tetap selalu ada saja muncul masalah atau hal baru yang di luar ekspektasi. Sehingga kalau tadi tanya mending luring apa daring, ya ada saatnya benar-benar luring itu tidak bisa ditinggalkan karena agak ribet. Kecuali memang kita dari awal itu udah nawaitunya, niatnya pokoknya ini tidak menyalahi aturan, sudah disepakati umum dan tidak boleh dilanggar dan lain sebagainya. Itu pun berat menurut saya. Jadi dari sisi administrasinya juga, ada yang luring, ada yang daring. Saya yakin di tempat saya ataupun di Bapak Ibu dosen ataupun petugas persuratan yang lain pasti ada yang, kalau bahasa Jermannya itu ketriwal. Ada yang miss, ada yang hilang, ada yang terselip, ada yang kelewatan. Karena Bapak Ibu dosen ketika nguji skripsi harus menyerahkan berita acara ke saya, ke kami untuk diarsipkan. Itu pun kadang-kadang ada yang minta nilai C. Kayaknya belum setor deh ini, bapaknya harus itu dulu. Jadi hal-hal yang kayaknya simpel, kayaknya sepele, tapi itu pada suatu saat akan menjadi permasalahan yang luar biasa menurut saya. Begitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tanti sharingnya. Ya, itu yang saya maksud, bahwa kalau kita kembali lagi ke korespondensi dinas bakunya, itu kan kayaknya prosesnya panjang, ribet, semua diikutin, semua harus ini. Nah, ketika kita ketabrak pandemi, selesai semuanya. Kita nggak bisa ngikutin semua itu. Kita kan nggak mungkin lah, ini yang tulis nomor, masa kita harus ngirim ke yang nulis nomor. Belum lagi nanti minta tanda tangan ke sana. Itu kan menjadi sesuatu hal yang impossible di masa pandemi. Tetapi kemudian menjadi membuka permasalahan baru lagi ketika kita memerlukan semuanya, memerlukan datanya, memerlukan dokumennya. Nah, dan karena pandemi banyak fasilitas yang kita manfaatkan ya, mulai dari email, dari WA, dan mungkin yang lain lagi, mengakibatkan kita bingung kalau misalnya kemarin ngirimnya lewat WA apa lewat email ya. Karena pengarsipan kita sendiri juga menjadi kacau gitu kan, karena semuanya serba soft. Kita belum siap sebenarnya. Semuanya kan soft file, kita belum siap. Di kearsipan sendiri kan belum ada bagaimana tata cara mengarsip soft file, itu belum ada. Meskipun kita bisa mengikuti sih sebenarnya bagaimana menyimpan arsip itu tetap ada, tapi kan harus dipraktekkan. Kalau kita hanya berbicara saja itu kelihatannya mudah, tapi prakteknya sulit. Dan ini betul-betul terjadi. Korespondensi dinas yang kita bisa bilang itu gampang, itu menjadi sulit ketika pandemi kan. Itu memang solusinya adalah kalau itu sudah menjadi kesepakatan. Misalnya saja di UNED di Fakultas Ekonomi bahwa dekannya sudah menyepakati, ya artinya nanti kalau di kemudian hari ada permasalahan, kita bisa merefer itu terjadi kapan sih terjadinya. Kemudian kita bisa men-track lagi, dan kalau memungkinkan itu menjadi satu file ya nantinya akan
disahkan lagi Bu, dalam tanda kutip disahkan lagi ketika nanti semuanya kembali normal, itu memang harus semuanya itu dikumpulkan kembali, ditata ulang, kemudian ada satu, entah itu berita acara, entah pengesahan bahwa yang terjadi selama 2 tahun ini diketahui betul dan itu dilegalkan lah istilahnya, dilegalkan supaya di kemudian hari kalau terjadi sesuatu, ya semuanya sudah setuju kok, sudah. Saya kira solusinya bisa hanya seperti itu, Bu. Mungkin. Atau mungkin dari teman-teman ada yang punya solusi nih. Kalau misalnya kalian kan juga pasti selama pandemi melakukan kegiatan, ya adalah yang berkaitan dengan administrasi. Dari mulai pasti Bu, registrasi, mengisi KRS dan sebagainya. Ada mungkin ada yang memberi solusi, atau berbagi, boleh deh. Sharing pengalaman boleh deh, yang punya pengalaman urusan administrasi ketika pandemi. Atau tetap online, ujung-ujungnya di print. Pokoknya tetap ujung-ujungnya di print. Mungkin ada yang kayak gitu, teman-teman. Ada? Jangan-jangan belum pernah. Mereka benar-benar di rumah duduk manis, kuliah. Kuliah. Itu tertib. Iya, tertib banget, Bu. Iya. Anak saya kebetulan sama dengan saya. Dia juga kemarin sempat mengalami masalah dengan administrasi gitu kan. Ya saya ketawa-ketawa saja karena saya bilang ya itu resiko kan, karena semuanya online dan kita kan dibantu oleh mesin bukan manusia ya. Jadi kadang-kadang kalau kita input ternyata koneksi kita tidak bagus, tidak masuk di sana, harus mengulang lagi. Itu semacam itu kan kaitannya dengan teknologi. Akan berbeda kalau kita langsung berhadapan ya Bu, itu kelihatan. Ini loh buktinya, ini loh kertas saya, itu kan seperti itu. Jadi secara formal itu kan kelihatan sekali kertasnya ada. Ini kalau kita secara online di sini sudah ngotot, saya tuh sudah input Bu, ini, tapi ternyata pada kenyataan di server pusat tidak ada. Iya. Kan mau kita tidak punya bukti apa-apa, mau di screenshot seperti apapun, kalau di sana tidak ada ya mau gimana lagi gitu kan. Nah, ya bagi saya apapun di Indonesia khususnya korespondensi ini menjadi bagian penting akhirnya tetap. Jadi bersyukurlah kalian yang belajar karena tahu persis bagaimana nantinya membuat surat, memproduksi surat sampai dengan mengirimkan. Bahkan kalian bisa sharing nantinya dengan orang-orang di sekitar bahwa surat itu tidak bisa disepelekan karena semuanya bisa saja berasal dari sebuah surat. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, sudah ngantuk. Belum ya, meskipun puasa ini belum jamnya. Ada Bu, ada yang tanya. Oke, silakan, itu ada yang raise hand. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, tapi menurut pengalaman Ibu ya Bu, menurut pengalaman Ibu, apakah seorang pembuat surat yang khusus itu bagian menulis surat itu apakah cukup untuk satu orang, sehingga satu orang itu harus menguasai berbagai jenis surat? Dan yang kedua itu kan fungsi surat dinas itu kan sebagai alat pengingat, sehingga kan kayak harus dikumpulkan begitu. Nah, apakah ada tempat khusus pengumpulan dan semisalnya itu banyak sekali, apakah pernah ada yang dimusnahkan seperti itu, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, itulah enaknya surat dinas kalau menurut saya. Surat dinas itu semuanya serba bagus, semuanya ada formatnya gitu. Bahkan kita itu bisa membuat template. Kalau yang punya template nggak cuma PowerPoint ya, kita bisa kok membuat template surat dinas untuk diri kita sendiri. Artinya kalau memang petugasnya cuma satu, dia bisa membuat template. Meskipun template itu juga tetap harus dibaca ulang loh, jangan sampai Anda cuma ganti-ganti aja, nggak dilihat atasnya ternyata tidak sesuai, tetap itu harus dibaca. Itu kalau memang petugasnya hanya satu. Idealnya memang tidak hanya satu, tetapi kan kadang-kadang kalau di instansi pemerintah kita tidak bisa nawar ya.
Kita nggak bisa nawar, saya mau dong yang membuat surat ini orangnya lebih dari satu. Tidak bisa. Tetap kalau misalnya memang hanya satu, ya itu solusinya adalah Anda membuat template surat dinas apa saja sih yang sering dibuat di situ. Itu yang solusinya adalah seperti itu. Pengalaman saya sih, karena waktu di Fakultas Kedokteran dan di Fakultas Kehutanan UGM itu memang hanya satu orang. Akhirnya ya saya bilang, Mbak, buat saja template surat-surat yang sering dibuat. Kalau misalnya yang agak berbeda, mungkin nanti baru bisa dikonsep. Karena rata-rata misalnya kalau di bagian akademik itu kan paling surat izin, surat permohonan seperti itu kan bisa dibuat template. Kemudian apa jumlahnya banyak sekali dan itu sebagai pengingat, sebenarnya itu kaitannya sama arsip. Itulah kenapa penomoran surat itu penting. Itulah nantinya yang akan dipakai sebagai pedoman untuk menyimpan suratnya. Dan apakah itu akan menjadi banyak sekali? Ya pasti banyak sekali, karena itu nanti akan masuk ke aturan arsip ya, bagaimana menyimpan surat, bagaimana pengkodoan, kapan harus dimusnahkan. Iya, arsip itu pun juga dimusnahkan, tetapi ada jangka waktunya juga. Itu nanti akan mulai proses yang panjang, mulai dari yang surat aktif menjadi inaktif, kemudian nanti disimpan lagi, baru bisa dimusnahkan. Itu ada prosesnya. Nanti kalau pas kebagian di mata kuliah kearsipan, ada nggak ya Bu Tanti kearsipan? Ada Ibu. Ada di semester? Belum nggak mungkin hafal ya. Saya, tapi ada. Tapi bukan di semester ini ya Bu ya? Di semester ini ada nggak? Kalian dapat nggak sih? Aduh, sebentar Bu. Dapat kearsipan hafal ya soalnya Bu. Ya, coba saya tanya ke teman-teman. Belum. Nah, nanti kalau pas di kearsipan, ini akan dibahas lebih panjang, lebih banyak. Misalnya Anda dapat tugas mulai mengkonsep surat sampai dengan menyimpannya. Karena kalau cuma ditumpuk-tumpuk dan kapan harus menyimpan surat itu tergantung ya. Ada institusi yang membuat seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Biasanya seperti ada yang setiap hari, tergantung volume suratnya. Tetapi tidak hanya ditumpuk begitu saja, dan itu bagaimana menyimpannya pun ada aturannya. Biasanya tergantung apakah berdasarkan tanggal, apakah berdasarkan masalah, apakah berdasarkan kronologis, itu tergantung. Jadi disimpan, pasti disimpan, karena itu untuk mengingat, kemudian di suatu saat kalau ada masalah juga itu akan ditemukan kembali sebagai dasar menyelesaikan masalah. Oke, cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Ini Mbak Heni di chat ada jadwal retensi arsip, maksudnya bertanya atau menjawab atau seperti apa? Kok hanya satu kata nih? Atau mengomentari yang mana nih maksudnya? Iya. Itu Bu yang tadi terkait pertanyaannya Putri itu. Oh, kalau mengomentari, oke. Oh iya betul, tadi apakah dimusnahkan gitu ya? Iya betul tadi ada. Iya. Kalau seingat saya dulu, biasanya setiap dokumen atau surat itu punya masa hidup yang berbeda-beda. Kalau misal dokumen yang sangat penting itu biasanya dia seumur hidup gitu, Bu. Betul. Jadi yang dokumen-dokumen yang legalitas biasanya, yang berkaitan dengan legalitas, itu seumur hidup. Kemudian keuangan itu berkisar antara 5 sampai dengan 10 tahun ya, tergantung. Jadi kalau yang mau korupsi itu nanti kalau 10 tahun lagi masih bisa di-track ya, karena dokumennya masih ada. Itu. Kemudian kalau surat-surat biasa itu berkisar, tergantung kantornya. Ada yang 3-4 tahun itu bisa dimusnahkan, tergantung. Gitu. Nggak ada, kalau nggak ada, ini slide terakhir saya, PR untuk semua sebenarnya Bu Tanti. Semoga bisa ini semacam sesuatu hal yang baru untuk saya, juga sesuatu hal yang baru karena pandemi ini kan membuat kita menjadi lebih kreatif. Kita dipaksa untuk kreatif, kita dipaksa untuk inovatif, dan itu memang memunculkan banyak hal. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi untuk korespondensi. Banyak ternyata orang Indonesia itu juga pintar-pintar. Saya ini aja ya, saya tampilkan. Nah, ini korespondensi berbasis aplikasi. Semuanya bisa di-download di Play Store. Jadi kalau misalnya pengen tahu, pengen lihat, dan ada beberapa yang berbayar. Ini ada namanya e-office, kemudian Sipas, ada e-mobile, ada digital desa, ada Sidadi,
ada lagi, kemarin saya nemu ada si Maya sama si Asmara. Si Asmara ini keren loh, sistem nama surat saya nggak ada, Bu. masuk keluar. Iya Bu, nama saya juga nggak ada Bu. Kita harus menciptakan aplikasi sendiri. Kalau itu. Ada si Putri enggak? Nanti jadinya si Putri siden panggung lagi. Teman-teman ada yang pernah dengar ini? Si Dedi, si Pas, e-office. Kalau di tempat kami karena tersendiri ya Bu ya. Maksudnya dikembangkan di internal UNY ya ada sistem sih, lebih ke masuk ke sistem, nanti sudah tinggal ngisi, nanti sudah langsung bisa tercetak atau sudah jadi. Kalau ini kan aplikasi yang umum dan sebenarnya bisa dipakai untuk acuan ya Bu, atau sumber belajar. Iya betul. Nah sebenarnya kalau saya lihat, memang saya tidak melihat semua, belum hanya beberapa yang seperti si Pas ini di Jawa Tengah kebetulan kan ada, saya sempat mengevaluasi anak-anak yang PKL itu di Pemda Jawa Tengah ya, maksudnya di beberapa kabupaten mereka pakai ini si Pas. Meskipun ini tidak 100% mengakomodir korespondensi dinas, minimal untuk sisi legalitas yang kita khawatirkan tadi Bu Tanti, ini sudah mewakili gitu kan. Karena surat itu tidak bisa terkirim kalau penanggung jawab yang berwenang belum bertanda tangan digital di situ. Artinya itu pintu terakhir untuk membuat, dan ini kan memang karena semuanya menggunakan password untuk meminimal lagi. Artinya hanya orang tertentu yang berwenang membuat surat itu atau meneruskan atau apa, mereka lah yang bisa mengakses dan membuat dan mengirimkan dengan password masing-masing. Dia ada identifikasi per orang. Saya kira ini merupakan salah satu solusi. Jadi ini PR ini untuk teman-teman, nanti coba cari tahu lebih banyak soal korespondensi berbasis aplikasi ini. Satu hal yang baru, karena teman-teman ini nih masih muda-muda, ini masih senang kalau disuruh mainan dengan yang bersinggungan dengan teknologi. Nggak seperti saya ini kadang-kadang sudah males kalau sudah. Belum nanti kalau ininya nggak perangkatnya nggak support, itu sudah emosi duluan. Bahkan kan karena UMKM ini kan sekarang didorong oleh pemerintah untuk berkembang ya, akhirnya kan muncul yang namanya digital desa, DigiDes mobile application. Itu juga terkoneksi dengan beberapa UMKM dan pemerintah desa. Yang artinya kan untuk persuratannya menjadi lebih mudah, pengirimannya, tracingnya, semuanya itu. Kemudian ada juga si Dedi itu tadi, kemudian si Maya, nggak ada di situ, sistem administrasi perkantoran Maya, itu punyanya Depkominfo apa ya kalau nggak salah. Ada banyak. Coba nanti browsing, coba nanti dilihat satu persatu. Nanti setelah mungkin bisa jadi tugas Bu. Kalian bisa jadi tugas teman-teman untuk menggali lebih jauh. Betul. Oh iya, oke. Wah, siap-siap ya. Berbasis aplikasi disandingkan dengan korespondensi dinas konvensional, kalau saya boleh bilang, dengan yang berbasis aplikasi. Oke. Saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini terakhir nih. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Kapan lagi ketemu Bu Lia? Belum tahu loh. Mungkin nanti suatu saat di korespondensi bisnis mungkin yang bisa lain, mengundang Bu. lagi nanti atau teman-teman nggak tahu. loh, Bu. Kenapa? Ya nggak tahu. Apakah dengan Bu Lia atau Bu Lia dapat porsi yang lain? Kan saya manut itunya, masternya kerjasama kan Bu Jusno. Mari teman-teman mahasiswa, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, saya tidak membuka sesi ya, karena kita tadi sudah selalu diselingi dengan tanya jawab. Jadi kesempatan terakhir teman-teman bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya mau tanya. Tapi saya tanyanya bukan ke Bu Lia, saya tanyanya kepada teman-teman. Sudah deg-degan Bu. Oke. Teman-teman mahasiswa nanti boleh diwakili 1 atau 2 orang. Boleh dong diceritakan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimpulkan
Jadi kesimpulan hari ini apa coba? Yuk, materinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lia. Siapa yang berani menyimpulkan? Jangan bilang enggak lagi. Ayo. Ayo. Apakah saya membuat menjadi lebih bingung? Tidak, masa nggak ada yang berani? Wah, kesimpulannya dalam hati saja, Bu, gitu katanya. Ayo, satu deh, satu orang. Ayo. Apa kesimpulannya? Oke, Mbak Heni Setianingsih, luar biasa. Iya. Terima kasih. Oke, Mbak Heni, silakan. Baik, Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin memberikan kesimpulan, tapi yang versi saya sendiri, nih, Bu. Oke. Berdasarkan hasil interpretasi saya, dari hasil pemahaman saya, yang pertama itu tadi dijelaskan tentang makna sebenarnya dari korespondensi dinas, yaitu surat yang disampaikan kepada pihak luar atau lembaga luar, dan itu disampaikan oleh instansi. Buffering ya? Sepertinya. Ngelek ya? Sepertinya. Mungkin jauh dari... Ada yang lewat, Bu. Oke. Halo, Mbak Eni. Aduh, lagi punya mahasiswa yang bersemangat kok, yo. Sinyalnya nggak bersemangat, toh, yo. Coba yang lain. Ini saya tutup ya untuk share. Oke, sambil menantikan Mbak Eni melengkapi. Oke, masih. Sudah. Oke, silakan. Ayo, Mbak Eni. Macet lagi. Oke, sambil menunggu Mbak Eni, siapa yang ingin mencoba untuk menyimpulkan? Soalnya saya punya 2 pertanyaan nih. Baru 1 kan? Sepertinya harus diberi bonus, Bu. Oke, siap. Nanti saya laporkan. Mbak Eni kelas A kan? Nanti saya laporkan sama Pak Pur. Pak Pur, ini loh mahasiswa kelas A yang aktif. Kalau kelas B sudah saya record sendiri. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Membantu Mbak Heni tadi karena kondisi. Ini karena puasa dan karena ini daring, saya nggak bisa ngasih permen, Bu. Boleh Bu dikirim via WA aja, Bu. Oh iya, boleh. Iya. Oke. Yuk. 1 aja. Apa sih yang bisa disimpulkan dari materi yang sudah luar biasa disampaikan oleh Bu Lia hari ini? Kalau nggak ada ditunjuk. Oke, mau ditunjuk. Ditunjuk apa ditonjok ya? Ditonjok nggak apa-apa, Bu. Kan cuma monitor aja. Oke, saya mau nonjok. Aduh, deg-degan kan? Makanya harus ada yang ngomong. Kalau nggak ada, ditonjok terus nanti. Mbak Heni sudah masuk? Sudah ini. Coba Mbak Heni diulang tadi soalnya. Halo, Mbak Heni. Iya, Bu, sudah masuk, Bu. Oh, ada 2. Oke. Yang saya lihat yang ada fotonya ternyata yang satunya. Oke, monggo. Saya izin yang satu tutup kamera, Bu, karena iya, sinyal di tempat saya sedang tidak bagus. Siap. Jadi tadi saya menjelaskannya, saya ulangi dari yang perbandingan ya, Bu. Kalau poin kedua saya itu ada perbandingan antara korespondensi dinas dan korespondensi bisnis. Kalau korespondensi dinas itu dia dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan bersifat kedinasan. Sedangkan kalau korespondensi bisnis tadi memiliki tujuan dan berkaitan dengan bisnis. Kemudian untuk surat dinas itu bisa diidentifikasi dari segi bentuk, bagian surat, dan juga tata naskahnya. Kemudian yang terakhir tadi, yang masih menjadi pertanyaan itu adalah tentang tingkat keformalan surat dinas di masa pandemi, yang mana kalau masa pandemi itu tingkat distribusinya itu beragam, ada yang dari email, ada yang dari WhatsApp, sehingga sering menimbulkan penumpukan atau keselip sebuah informasi yang tiba-tiba hilang. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, Mbak Heni. Terima kasih. Pokoknya tak setorkin namamu ya. Oke, pertanyaan kedua. Tadi kan saya tanya kesimpulan. Nah, saya ingin tahu dari teman-teman, apa sih yang Anda rasakan setelah dapat informasi banyak? Saya
saya jadi merasa apa gitu, saya jadi tahu apa, saya jadi kepingin apa. Ini sesi curhat di bagian ini. Supaya nanti Bu Lia mungkin dapat pangsit untuk periode berikutnya, mungkin ngasih tahu apa atau nge-sharing apa. Yuk, monggo, satu orang. Apa yang kalian dapat? Kalau kesimpulan kan bicara materi. Kalau ini bicara feel, bicara apa yang dirasakan. Ini merefleksi ini. Jadi tahu. Atau jangan-jangan ada yang nggak ada yang sadar, pingsan semua ya. Saya tidak merasakan apa-apa, mati rasa. Dinabubukkan, Bu. Oh iya, oh, suaranya Ibu. Oke, Ibu, saya dapat dari Mbak Dea Sendo. Iya. Kalau saya jadi tahu bahwa ada aplikasi korespondensi dinas, Bu. Betul sekali. Keren. Tadi kalau di yang tadi disampaikan oleh Bu Lia ada beberapa. Kalau di UNY sendiri ada semua sudah masuk ke sistem ya, ada baik itu persuratan ataupun pelayanan, ada si akad, ada si Nona atau si Mona, whatever itulah, banyak banget. Kemudian dari Bapak Ibu dosen juga baru selesai mengembangkan aplikasi eRISE untuk kearsipan elektronik. Tetapi mungkin basisnya kearsipan secara umum ya, tidak fokus ke sekedar korespondensi dinas. Oke, bagus. Ada yang lain nggak yang mau komen? Terima kasih Mbak Dea, Mbak Heni. Ada lagi. Ada yang ya, lagi Bu, yang mau saya boleh nambahkan sedikit untuk aplikasi itu. Jadi memang karena pandemi itu kan banyak instansi yang akhirnya mengembangkan Betul. Secara apa ya sesuai kebutuhan instansi. Iya. Ya, maksudnya tidak ya sesuai kebutuhannya saja, tidak yang lain-lain. Permasalahannya itu kan nggak bisa diakses semua orang. Betul. Kalau yang tadi saya sampaikan itu kan yang umum, artinya kalau mau buat belajar bisa. Iya. Kalau yang ya itu saja. Lokal area ya Bu ya. Ya betul, itu hampir semua itu sekarang punya, cuma ya itu kita nggak bisa akses, nggak bisa mempelajari lebih lanjut, perlu izin khusus lah paling tidak. Ya. Apalagi ya, mungkin karena ada kaitannya yang sifatnya rahasia ya Bu ya. Ya betul, dan formal itu tadi untuk legal formalnya. Betul. Oke. Ada lagi mungkin? Oh ini masih ada Bu, lagi. dari Mbak Prilita. Jadi tahu perbedaan surat resmi Indonesia yang baru dan lama. Apa nih? Hilang ya? Di website tidak terlalu dijelaskan bagaimana perbedaannya. Oke. Kalau surat itu ada offline online ya Bu ya, maka buku pun begitu, ada e-book, ada buku yang offline. Nah, memang kalau saya pribadi melihat ada buku yang apa ya, meskipun sudah tahunnya lama tetap harus dipertahankan paling enggak untuk bahan apa namanya sebagai dasar ya Bu Lia ya. Betul. Karena namanya kalau kami menyebutnya buku babon anak-anak. Kalau Bu Lia pas sudah tahu buku babon itu entah umurnya berapa itu tetap harus dikip atau bahkan kalau saya masih ingat almarhum Pak Jihad dulu Bu Lia, bahwa beliau mengatakan ada banyak buku korespondensi tetapi isinya belum tentu sama. Jadi tetap harus ada yang buku yang kemudian diakui secara umum ini yang paling bisa diterima. Kemudian kalau mengadopsi pun seperti yang tadi disampaikan Bu Lia bahwa kalau dinas itu ya tidak, tetap ada track yang harus diikuti. Ya betul. Tidak bisa kemudian dimodif atau dinego. Ya itu basicnya. Makanya kan saya tadi menyampaikan ke teman-teman semua, kalian itu bersyukur nih tahu betul basicnya. Itu nanti ketika di lapangan mau dirubah-rubah seperti apa ya akhirnya kembali lagi ke situ. Betul. Oke, Mbak Cis mau komentar? Nggak disemprit toh fokus lu. Saya soalnya menyambi dua tempat, jadi kurang menyimak, kelempar lah. Berarti Mas barusan itu kesenggol aja Bu. Oke. Handphone deh. Kalau dari kita pokoknya terima kasih ya Bu Sisil ya, mau direpotin. Iya, nanti masih direpotin lagi kok. Oh kan, bukan saya loh Bu, saya nggak ikut-ikut loh. Dan juga terima kasih pada Bu Tanti yang sudah membersamai kegiatan dosen tamu ini ya Bu. Nggak usah kapok, tahun depan pasti ada lagi. Oh iya, minggu depan ada, tapi bukan di kelas ini. Iya.
Ibu tahun depan sudah luring, Bu ya, jangan daring terus toh ya, Bu. Insya Allah September. Insya Iya, Allah September itu kami dirancang untuk luring atau blended. Karena melihat sikon juga nanti mungkin beberapa atau uji coba blended separuh-separuh, tapi ini masih digodok tetapi ada itu. Istilahnya anak sekarang tuh hybrid ya, Bu. Iya, hybrid. Saya itu soalnya anak saya tuh bilang, iya betul hybrid. Ini apa lagi? Kalau kita kan hybrid kan jagung ya, Bu ya? Iya, betul. Anak-anak nggak paham ini. Ada lagi Mbak Cus, Bu Cus? Saya rasa cukup itu. Nanti Bu Sisil kita masih ketemu di satu sesi korespondensi di kelas GK. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah antusias ya. Tadi saya rasa lumayan nih, udah pada TikTok ya sama. Nah, ya, fotonya juga hilang. Enggak, itu pasti kesaut liane gue. Rodok suwi tapi kan terus sing gini-gini. Oh, gitu ya. Ada resen ya gitu. Soalnya saya sambil monitor di kelasnya Pak Agus ini juga ada SIM. Wah, Pak Agus. Ini waduh materinya berat ya. Kalau kita mah ringan-ringan aja ya, Bu. Iya. Ringan aja, bikin kenyang apalagi berat. Bikin gemuk nanti. Oke, dari saya cukup sekian Ibu Tanti dan juga Bu Sisil. Matur thank you kepada mahasiswa. Jangan kapok kalau ada dosen tamu ya, tetap aktif. Perlihatkan kalian kompeten dan juga canggih. Oh, sip, mantap. Iya. Dari saya cukup sekian. Saya tak beralih ke ekspor impor. Oke, baik, terima kasih Bu Jusno. Baik, saya mengingatkan tadi presensi sudah di-share oleh PJ kami di chat. Monggo silakan diakses. Nanti meskipun itu ada presensi di preschool, tetapi karena ini ada praktisi diarsipkan ya Bu ya. Nanti dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Betul. Oke, Bu Lia, Pak Pur nggak tahu masih lenggah nggak, kayaknya nggak. Dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir atau di penghujung dari kegiatan kuliah with praktisi. Keren sih. Coba setiap minggu ya, teman-teman jadi tahu ada banyak hal yang bisa didengarkan atau saling di-sharingkan. Apapun itu, kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bu Cecilia Ratih. Semoga tidak kapok dan semoga teman-teman mahasiswa bisa tidak sekedar tadi diwakili oleh Mbak Heni, tetapi teman-teman juga benar-benar merangkum apa tadi yang disampaikan, karena bisa jadi bahan ujian tugas akhir dari apa yang tadi ditanyakan. Bisa, langsung ada yang tadi nanya apa ya? Nggak tahu, pokoknya tetap belajar dari manapun sumber itu, tetapi pastikan bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dari dari sistem, bisa dari pengalaman teman, bisa dari praktisi kita yang keren ini, atau bisa dari hasil sharing dengan teman-teman. Pastikan tetap keep moving, selalu bergerak untuk perubahan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Lia. Kita berikan aplaus yuk untuk Bu Lia atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Dari saya mohon maaf selama membersamai perkuliahan di kesempatan hari ini mungkin pasti ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan. Semoga di lain kesempatan saya jadi tahu, jadi bisa menyapa teman-teman di kelas A, jadi tahu ada bibit kelas A yang luar biasa, dan suatu saat semoga bisa bertemu lagi dengan teman-teman seluruh mahasiswa di angkatan 2021 ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Sisil. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Lia. Keren. Saya Liv ya Bu. Monggo ya, Ibu. Terima kasih.